Ya, Oke, siap. oke. Kita lanjut tentang grup kedua dari tarot itu adalah minor arcana. Jadi yang kita sudah bahas tentang mayor arcana yang jumlahnya 22 kartu. Sekarang minor arcana yang jumlahnya 56 kartu. Jadi total keseluruhan tarot, kartu tarot adalah 78 kartu. Dan grup kedua minor arcana mempresentasikan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi. Ya, detail untuk kehidupan kita, jadi pribadi kita. Jadi mayor itu adalah hal-hal yang bersifat general, bersifat umum yang kita sudah bahas sebelumnya. Sekarang minor. Minor itu 56 kartu dibagi menjadi 4 grup. Menjadi 4 grup yang sudah saya jelaskan, yakni yang satu grup itu terdiri dari 14 kartu. Contoh, ini wands, ada 14. Nomor 2 ada cups, ada 14 kartu. Ada swords, juga 14 kartu. Ada pentacles, juga 14 kartu. Oke. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengartikan setiap kartu-kartu yang muncul dari sebaran, dari spreading itu. Kita harus tahu pakem dari arti kartu itu. Misalnya setiap kartu itu ada 14, jadi 10 ditambah 4. Kenapa saya bilang 10 tambah 4? Karena 4 yang terakhir itu adalah yang namanya page. Ya, page tidak ada nomor sini. Page of apa? Page of Wands misalnya. Terus yang kedua ada Knight of Wands, tidak ada nomor. Yang ketiga adalah Queen of Wands, tidak ada nomor. Dan yang terakhir adalah King of Wands. Jadi setiap kelompok kartu itu ada namanya page, ada namanya Knight, ada namanya Queen, ada namanya King. Itu 4. Dan kartu itu diawali oleh As. As of Wands, As of Swords, As of Pentacles. Ya, ini identik dengan 1. Karena setelah ini langsung muncul 2. Jadi misalnya setelah As ditaruh itu muncul 2. Ini ada 2 tongkat. Ini adalah yang namanya Wands 2. Wands 2, ini Wands 3. 1, 2, 3. Ini tidak ada Wands lagi. Karena ini kita sudah paham bahwa kalau dia muncul ini tongkat, itu namanya Wands. Begitu juga selanjutnya 4 of Wands. 5, hitung ini. 5 Wands. Oke. 6 Wands. 7, 8, 9, dan 10 of Wands. Jadi semua dari kelompok minor arcana ini pembagiannya seperti itu. Yang pertama, ingat bahwa ada As. Itu namanya 1. Hal yang memulai, mengawali. Oke. Setelah hitungan ke 10 itu ada dia ini. Yang namanya page, yang namanya knight, yang namanya queen, dan king. Oke. Wands, contohnya. Wands itu, apa arti dari wands itu? Kalau muncul wands, itu maknanya adalah hal-hal yang bersifat kreativitas. Ya, misalnya pekerjaan, profesi, itu hal-hal yang kita lakukan oleh fisik kita. Atau juga hal-hal yang bersifat ide-ide kita, motivasi-motivasi kita. Itu adalah muncul wands. Wands sudah kita bahas. Sekarang cups. Nah, cups juga begitu. Cup ini ada As of Cups. Ya, awal. Ini ada satu piala. Kedua ada 2 of Cups. Ini ada cups. Tidak ada cupnya lagi. Karena kita sudah mengikuti pola asnya tadi. Dan
3 of cups, 1, 2, 3. Ya, 2, 3. 4 of cups, 1, 2, 3, 4. Sebegitu terusnya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of cups misalnya. Oke, cup 10, hitung 10. Ini sudah cups. Nah, setelah itu ada page of cups. Ya, mungkin ada yang namanya pelayan atau hal-hal yang baru mengelola yang namanya perasaan. Setelah page, knight. Setelah knight ada queen. Setelah queen ada king. Begitu seterusnya. Artinya urutan dari masing-masing minor arkana seperti itu. Ada as of pentacles misalnya, ada 2 pentacles, ada 3 of pentacles. Ya, otomatis ini. Jadi kita harus paham, ya namanya simbol pentacles itu ini, ya. Bukan ini namanya wands atau cup. Nah, ini yang ada namanya bintang, ini namanya simbol pentacles. Simbol materi, keuangan, ya. Dan begitu sebaliknya. Dan terakhir ada dia page, knight, queen, and king. Dan terakhir lagi adalah lagi satu, sword. Sword itu gambarnya adalah panah. Jadi panah itu memberikan makna sesuatu hal yang tajam. Yang tajam itu apa? Bukan pisau, yang tajam adalah pikiran kita. Jadi ada pikiran-pikiran, ada suatu solusi, ada komunikasi. Ya, itu disimbolkan dengan sword. Tetap seperti itu urutannya. Oke? Saya bahas sedikit ini 2 sword. Jadi 2 sword, tadi saya bahas bahwa sword itu menyangkut hal-hal yang bersifat tajam, pola-pola pikir, komunikasi, atau arah tujuan dari suatu ide-ide itu. Apa skala pola pikirnya? Apa dari inti permasalahan itu? Ini ada 2 of sword. Artinya apa? Jadi 2 pola pikir, atau dia tertutup matanya. Artinya dia lagi kebingungan terhadap bagaimana caranya memecahkan suatu permasalahan ini. Dia lagi bimbang, lagi ragu, lagi butuh bantuan. Ya, itu salah satu artinya. Contoh 3. Nah, 3 misalnya ini. 3 sword. Ya. Jadi ada jantung yang ditusuk 3 pedang. Maknanya sudah jelas bahwa kalau jantung itu ditusuk pedang, itu artinya sakit luar biasa. Sakit sekali. Apa yang menyakiti dirimu? Mungkin karena ide-idemu, karena pikiran kamu lagi kalut, atau lagi merasakan suatu patah hati yang luar biasa oleh perasaan-perasaan yang muncul, oleh pikiran yang muncul. Ya, itu maknanya. Jadi kita harus memahami setiap kartu itu maknanya. Jadi makna itu tidak tertutup pada 1-2 makna. Itu akan berkembang dengan jam terbang kita sebagai seorang tarot reader. Karena kita akan pelajari setiap case yang ada dibawa oleh orang-orang yang berbeda. Itu yang saya sampaikan secara general tentang minor arcana. Saya ulang lagi bahwa minor arcana itu ada 56 kartu. Dibagi menjadi 4 grup. 1 grup itu 14. 4 grup itu adalah wands, cups, pentacles, dan swords. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang sangat singkat tentang minor arcana, saudara-saudara memahami dengan baik. Dan untuk lebih detail, kita akan pasti akan menjelaskan lebih lanjut, akan showing lebih lanjut bagaimana kita bisa memahami lebih rinci dari minor arcana itu. Good.